baiklah, saya Rani Rahmawati, NIM 1914090035 dari kelompok 10 yang materinya berjudul tentang media video dan film sejarah. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kriteria pemilihan film. Media film dapat menggambarkan suatu objek yang bergerak bersama-sama dengan suatu suara alamiah atau suara yang sesuai. Kemampuan melukiskan gambar hidup dan suara memberikan daya tarik tersendiri. Secara umum, film digunakan untuk tujuan hiburan, dokumentasi, pendidikan, dan media film merupakan sebuah media yang sangat menarik karena kemampuan mengungkapkan keindahan dan fakta bergerak dengan efek suara, gambar dan gerak. Film juga dapat diputar berulang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, beberapa keunggulan film sebagai media pembelajaran adalah: yang pertama, keterampilan membaca atau menguasai penguasaan bahasa yang kurang. Yang kedua, dapat menyajikan teori ataupun praktek dari yang bersifat umum ke yang bersifat khusus. Yang ketiga, film dapat mendatangkan seorang yang ahli dan memperdengarkan suaranya di depan kelas. Pemanfaatan film sebagai media pembelajaran yaitu: yang pertama, film dan sejarah. Pemanfaatan film sebagai media pembelajaran. Film atau gambar hidup sudah lama dikenal orang. Dalam perkembangannya memakan waktu yang cukup lama untuk perbaikan dan penyempurnaannya. Pada tahap permulaan, film bersuara digunakan sebagai media pembelajaran baik pendidikan yang melawan ide tersebut. Yang kedua, sifat-sifat film. Sifat dasar dari suatu gambar yang bergerak ialah kemampuannya untuk manipulasi ruang dan waktu, tidak hanya sekedar memperoleh sesuatu yang mengandung unsur kreatif dan dramatis. Selanjutnya, yang ketiga, manfaat film dalam proses pembelajaran. Yang pertama, sifat-sifat yang nyata pada film dalam proses pembelajaran adalah kemampuan untuk memperlihatkan gerakan-gerakan. Hal ini membuat film lebih menguntungkan dibandingkan dengan media lain. Kedua, film dapat menyajikan suatu proses dengan lebih tepat guna. Yang ketiga, film memungkinkan adanya pengamatan yang baik terhadap suatu keadaan atau peristiwa yang berbahaya. Yang ketiga, film memungkinkan adanya pengamatan yang baik terhadap sesuatu yang sangat berguna untuk mengajar keterampilan. Yang keempat, suatu episode film dapat digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairani Rizalmi, NIM 1914090025. Saya akan menjelaskan bagian B, yaitu film-film dokumenter. Film dokumenter, istilah dokumenter untuk non-fiksi diproklamasikan oleh John Grisham saat ini mengulas film Moana karya Robert Flaherty. Dalam tulisan yang dimuat di surat kabar The New York Sun edisi 8 Februari 1926 itu, Grierson menulis definisi atau kriteria film dokumenter. Katanya, karya film dokumenter merupakan sebuah laporan aktual yang kreatif. Dalam kamus kecil, istilah film dokumenter memuat pikiran secara luas adalah film yang berisi rekaman kejadian aktual dan orang-orang yang sesungguhnya. Menurut Himawan, film dokumenter memiliki karakter teknik yang khas yang tujuan utamanya untuk mendapatkan kemudahan, kecepatan, fleksibilitas, efektivitas, serta otentitas peristiwa yang akan direkam. Umumnya, film dokumenter memiliki bentuk sederhana dan jarang sekali menggunakan efek visual. Dari beberapa pandangan terhadap apa itu dokumenter, setidaknya dapat kita pahami bahwasanya film dokumenter adalah sebuah garapan film yang berisikan kejadian-kejadian sebenarnya atau tidak fiktif dan presentasikan lagi dapat dengan menarik secara objektif dan mempunyai tujuan tertentu. Ada 4 kriteria yang menerangkan bahwa film dokumenter adalah film non-fiksi. Yang pertama, setiap adegan dalam film dokumenter merupakan rekaman kejadian sebenarnya tanpa interpretasi imajinatif seperti halnya dalam fiksi keinginan waktu, tempat, dalam adegan. Sedangkan film dokumenter latar belakang harus spontan dan otentik dengan situasi dan kondisi asli apa adanya. B. Dengan yang dituturkan dalam film dokumenter berdasarkan peristiwa nyata, realitas, sedangkan dalam fiksi ini cerita berdasarkan karangan imajinatif.
C. Sebagai sebuah film non-fiksi, sutradara dalam pelaksanaan produksi film dokumenter melakukan observasi pada suatu peristiwa nyata lalu melakukan perekaman gambar sesuai dengan apa adanya. Apabila struktur cerita pada film fiksi mengacu pada alur cerita atau plot, maka dalam film dokumenter konsentrasi lebih pada kebenaran isi dan kreativitas pemaparan dari tersebut. 2. Penilaian sebuah film dokumenter. Dalam memahami dari film dokumenter tidak sama dengan menonton seperti biasa film tersebut. Karena pemahaman film merupakan proses untuk menafsirkan sebuah makna. Pesan yang terkandung dalam film dokumenter tersebut untuk lebih memudahkan dalam memahami sebuah film dokumenter sehingga bisa dijadikan sebuah sumber belajar dalam proses pembelajaran dilakukan sebuah pendekatan, yaitu pendekatan analitik. Dalam menilai film dokumenter yang akan dipergunakan dalam sumber belajar memiliki karakter yang harus dimiliki oleh film dokumenter tersebut antara lain, yaitu pertama, film dokumenter tersebut dalam penuturannya mengutamakan penyampaian informasi ilmu pengetahuan. Film dokumenter tersebut dalam penuturannya mampu menyajikan pesan-pesan yang jelas kepada penonton tentang hal-hal yang pantas atau patut ditiru. Yang C. Film dokumenter tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat, norma, sopan santun. D. Film dokumenter tersebut mampu membentuk karakter pada siswa atau peserta didik. Yang E. Film dokumenter tersebut mampu mempunyai tujuan yang jelas. Yang ketiga, beberapa film dokumenter sebagai sumber belajar akan dipergunakan dalam sumber belajar memiliki karakter yang harus dimiliki oleh film dokumenter tersebut antara lain, yaitu pertama, film dokumenter tersebut dalam penuturannya mengutamakan penyampaian informasi ilmu pengetahuan. Film dokumenter tersebut dalam penuturannya mampu menyajikan pesan-pesan yang jelas kepada penonton tentang hal-hal yang pantas atau patut ditiru. Yang C. Film dokumenter tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat, norma, sopan santun. D. Film dokumenter tersebut mampu membentuk karakter pada siswa atau peserta didik. Yang E. Film dokumenter tersebut mampu mempunyai tujuan yang jelas. Yang ketiga, beberapa film dokumenter sebagai sumber belajar, yaitu film A. Film dokumenter luar negeri. Dari sekian banyak film dokumenter produksi luar negeri, salah satunya yang biasa dijadikan sumber belajar adalah Bayang Raka, karya Ron Fritschek yang dirilis pada tahun 1993 dengan durasi 1 jam 36 menit. Film dokumenter Baraka ini adalah sebuah film dokumenter seperti wallpaper yang paling indah di dunia yang bergerak. Yang kedua, film dokumenter dalam negeri. Itu tidak hanya film dokumenter produksi luar negeri saja yang dipakai dijadikan sebagai sumber belajar. Terdapat film nasional produksi dalam negeri yang menginspirasi dan menyampaikan banyak informasi ilmu pengetahuan. Yang ketiga, C. Ilmu dokumentasi televisi, yaitu film dokumenter memberikan materi ilmu pengetahuan banyak diproduksi karya-karya stasiun televisi seperti National Geographic, Discovery Channel, The Learning Channel. Pada dokumennya banyak membahas atau menuturkan dengan tema unsur-unsur alam semesta yang terangkap dalam ilmu geografi, seperti pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, perubahan alam sebab kita, kehidupan bintang di alam luas seperti hutan, laut, es, sebagai macam persoalan pertumbuhan dan hewan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.